Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Para pemirsa sekalian, edisi kali ini kami akan mengulas sebuah organisasi keislaman yang digawangi oleh bunyai-bunyai atau kaum ibu-ibu yang berada di bawah Nahdlatul Ulama, yakni Muslimat NU. Dalam berbagai catatan sejarah, Muslimat NU didirikan pada tahun 1946 atau 1 tahun setelah Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya. Tepatnya, Muslimat NU didirikan atau diresmikan pada 26 Rabiul Akhir 1365 atau 9 Maret 1946. Walaupun embrio dari Muslimat NU atau yang dulu bernama Nahdlatul Ulama Muslimat yang disingkat NUM sudah ada sejak 1940 yang pada saat itu dikomandani oleh Ibu Nyai Hindun. Nah, para pemirsa, situs jejakislam.net menginformasikan bahwa perempuan-perempuan Ahlus Sunnah wal Jamaah digerakkan NU menurut ajaran Islam agar turut menyerahkan dharma baktinya membela tanah air. Disinilah titik poinnya, membela tanah air. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, perempuan memikul kewajiban-kewajibannya seperti kewajibannya laki-laki, dan laki-laki mendapat bagian dari usahanya, perempuan pun mendapat bagian dari hasil kerjanya. Oleh karena itu, meski negara dalam keadaan diserang, maka muslimat pun diwajibkan berjuang mempertahankan kemerdekaan sesuai dengan kodrat dan iradat sebagai perempuan. Nah, di sini kami memiliki beberapa gambar terkait dengan perjuangan kaum ibu atau kaum perempuan pada masa 1960-an, di mana gambar ini bersumber dari Lakspesdam NU. Diinformasikan pula bahwa menjelang peristiwa pemberontakan PKI di tahun 1965, NUM atau Nahdlatul Ulama Muslimat terlibat dalam kegiatan ekstra sejak tahun 1964. Pimpinan-pimpinan NUM mengikuti kursus-kursus kader revolusi dan kursus kader lainnya. Secara khusus sekitar bulan November 1964, NUM menyelenggarakan latihan sukarelawati bertempat di pusat pendidikan di Jalan Salemba Raya, Jakarta, dan diikuti oleh pimpinan muslimat dan fatayat NU se-Indonesia. Dengan pimpinan latihan Nyai Saifuddin Suhri dan pimpinan asrama Nyai Khadijah Imron Rosyadi. Dalam latihan ini, selain mendapat pelajaran kemiliteran seperti baris berbaris, pelajaran menggunakan senjata atau latihan tembak di lapangan tembak Cibubur, bongkar pasang senjata dengan mata tertutup, dan lain sebagainya. Nah, disinilah sangat menarik bahwa kaum muslimat NU sejak mula sudah memiliki aktivitas untuk membela tanah air, bukan hanya mendoakan, tetapi juga turun ke lapangan dan mengikuti kursus-kursus latihan yang berkenaan dengan pembelaan atas negeri ini, baik itu dari gangguan musuh di luar maupun juga gangguan-gangguan yang ada di dalam negeri. Nah, berikut ini kami langsung tampilkan saja beberapa gambar yang kami miliki yang bersumber diantaranya dari Lakspesdam NU. Juga gambar-gambar ini terdapat dalam buku yang diterbitkan oleh tim penyusun sejarah Muslimat NU. Gambar ini adalah gambar muslimat dan fatayat NU di lapangan Kostrad pada Rabu 2 November 1965 pukul 10.00 WIB. Gambar berikutnya di Jakarta 1964, sukarelawati Muslimat NU Angkatan Dwi Kora dalam apel siaga. Kemudian masih berlokasi di Jakarta 1964 dengan keterangan sukarelawati Muslimat NU Angkatan Dwi Kora sedang berlatih bongkar pasang senjata dengan mata tertutup.
Masih berlokasi di Jakarta, gambar ini berangkat tahun 1964 dengan keterangan sukarelawati Muslimat NU Angkatan Dwi Kora dalam latihan menembak tepat. Para pemirsa sekalian, sebagaimana diungkap tadi, ada istilah Dwi Kora atau Dwi Komando Rakyat. Mungkin sebagian dari Anda sudah memahami, tapi alangkah baiknya jika saya sampaikan sekilas. Dwi Kora adalah komando dari Presiden Soekarno yang dilakukan sebagai respon atas rencana pembentukan Federasi Malaysia. Pada tahun 1960-an, Federasi Malaya ingin menggabungkan wilayah Singapura, Brunei, Sarawak, Malaya, dan Sabah ke dalam wilayahnya yang didukung oleh Inggris. Nah, Presiden Soekarno menekankan bahwa Dwi Kora bukan untuk melawan rakyat Malaysia, melainkan untuk melawan neokolonialisme Inggris di Asia Tenggara. Ini yang perlu ditekankan. Nah, dalam keterangan lain terkait dengan operasi Dwi Kora ini, meski Tentara Republik Indonesia dengan sukarelawan-sukarelawannya berkonfrontasi dengan Malaysia di lapangan, pasukan Indonesia sebenarnya bertempur dengan pasukan Inggris dan Australia. Ini sekilas tentang Dwi Kora yang dalam gambar tadi terdapat keterangan latihan Muslimat NU Angkatan Dwi Kora atau Sukarelawati Muslimat NU Angkatan Dwi Kora. Dari sini bisa diambil benang merahnya bahwa ketika terjadi operasi Dwi Kora di masa Bung Karno, yang mana Bung Karno juga melibatkan sukarelawan-sukarelawati Muslimat NU ambil bagian di sini. Bahkan jika melihat gambar tadi, sangat luar biasa latihan tembak dengan mata tertutup. Wah, saya sendiri kayaknya jangankan dengan mata tertutup, mata terbuka aja susah, karena ternyata saya pernah nyoba nembak itu ketika berat sekali. Itu juga ada bongkar pasang senapan dengan mata tertutup. Luar biasa bunyai-bunyai kita pada masa itu. Nah, kita lanjut pada gambar berikutnya, berlokasi di Yogyakarta. Tahun 1965, Sri Pakualam, Wakil Kepala Daerah Yogyakarta, sedang memeriksa barisan sukarelawati Muslimat NU. Bertempat di Jakarta, Juli 1965, para sukarelawati Muslimat NU dengan gesit berlatih memadamkan kebakaran untuk berjaga-jaga jika terjadi bencana kebakaran. Nah, para pemirsa sekalian, kami akan putar ulang gambar tadi.
Demikianlah para pemirsa sekalian sekilas tentang perjuangan bunyai-bunyai kita dan anggota Muslimat Fatayat pada masa lalu, bukan hanya berjuang untuk mencerdaskan anak bangsa dengan pengajian-pengajian, melainkan juga berlatih ketangkasan dan hal-hal yang berkaitan dengan penjagaan atas NKRI. Dan insya Allah sikap-sikap seperti itu masih melekat sampai hari ini, di mana penanaman cinta tanah air terus dikembangkan dan digaungkan. Hubbul waton minal iman senantiasa digaungkan dan ditancapkan pada diri kaum muslimat dan kaum muslim di Indonesia tentunya. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi kita untuk senantiasa menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Salam hormat buat para bunyai di Muslimat NU ataupun di Fatayat serta di IPPNU. Mudah-mudahan tayangan ini menginspirasi kita semua. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa, saksikan selalu Aras 9 Channel dengan sejumlah redaksionalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.